Hmm, ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you so much for joining our alumni webinar tonight. Actually, we should be running alumni webinar in April, but yeah, it's quite a lot of a schedule in April, so we have to launch the alumni webinar in early of May, but I hope maybe in May. So maybe we can have two alumni webinar later on the end of May. Yeah. And thank you so much for you are for you to join our sessions. I know this is a weekend, so maybe you have a lot of schedule with your family, and also maybe you have another traveling or activity in the weekend. But I do appreciate because you can join our webinar, and you can dedicate your time in the weekend to learn together with Mbak Kirana, and also we have Mbak Kirana here. Hello, Mbak Kirana, how are Hi, you? hi, I'm Okay, good. great. Thank you. Thank you so much, What about Mbak Kirana, yours? for thank you so much, Mbak Kirana, for joining us as a speaker in this session. And we are so Yeah, thank you excited to for learn about having the me. Upwork, yeah. And I hope you guys have already made an account and Upwork because we want to skill up about the skills in Upwork. So if you want to learn how to set up or etc., I hope that you can um, get another step maybe from YouTube or from previous lessons about setting an Upwork. But here we want to learn more about how to optimize the profile, how to one step ahead learning Upwork. So this is kind of an advanced learning in Upwork, and we are so excited because it is totally free for you guys, for especially exclusive for SDBPA alumni. Okay, before we start, my voice is already clear, and also Mbak Kirana voice is already clear. All good? Yeah, Okay. Oh, the mic is not okay. mine, Echoing. Oh, I'm so mine sorry. or whose? Don't mind. Whose mic? Is it clear or not? All good. Whose mic is not clear? Oh, Mm, Technurul. okay. Yeah. Oh, I'm so sorry. I using the airport, but I don't know how about one. How about this? Is it already clear or not? Yeah, that's more clear. Better. Okay. Okay. Okay, Okay. Okay. I think okay. I used to one airport. Okay. Great. So everyone here, if you have any questions, please you can drop on the Q&A box. We have a Q&A box here, so you can drop the questions there, and Q&A session we will try to answer your questions on the Q&A box. Okay. So we are excited in 1 hour. We want to totally get the lessons from Mbak Kirana, and it's totally free. And you guys don't worry if you miss the sessions because we will have a recording as usual. We will post on the alumni webinar, alumni hub telegram group on the alumni webinar recording, so you can access it after the sessions. So if you miss or if you want to learn anything after this, you can rewatch anytime you want, and it's totally free for you guys for alumni. Okay. So, Becky Rana, thank you so much. And I think we can start our lessons tonight. So, Okay, I give the your I give okay. I will be presenting in English, but if somehow I forget the term, I'd probably use Bahasa Indonesia. And can you help me, Technurul, to find the right term? Okay. sure. Okay. Okay, let's start. So, has everybody have
Upwork account? For how long or when did you register? Okay, a month. Okay, 4 years, 2023. Okay. Oh, long time ago. Okay. So it's mostly more than 6 months. Oh, somebody said, I don't have, oh, selfie. I don't have since we must pay it first. Actually, we don't. No, we don't. You can just register, but for applying, you do need Connect. But for registering, it's not. Okay, now let us start then. Uh, okay, so limited connects. Anybody feel the same? I've been there, and hopefully tonight's session we can make that better. Okay, okay. This is what's matters. This is what we are going uh, to do to cover in this webinar. Okay, the profile and then the proposal and then how to job hunt and also the energy for the long game. For some people, this is not just one or two application and then you get the client. No, not even me. Uh, I have like, I don't know, probably 10 or 12 application before I got my first client. Okay, now for the quick intro. I, I was a mom of four, a housewife, full-time mother at home, 19 years career gap. I joined work in April before GBVA course, and because I don't know how to apply, I don't know how to make portfolio and everything. Although I know exactly I can do the job, I don't know how to apply. So that's why I joined the SGBVA course. And after I graduate, at that time I uh, with the portfolio I made as task in SGBVA, and then we also learn how to make a cover letter, right? Uh, with all those, let's say, all of those armory, uh, I get back to work and then try to apply. And then 2 weeks after I finished SGBVA course, I got my first client. So this is how I am now, still a mom of four, of course, and still a wife, but I do resign as a housewife. So I am now a top-rated up worker, and here is my stat. Okay, so next. Okay, the first thing to do is Upwork will give you a guidance or checklist to complete your profile. There's like a complete bar. You need to fill that until it's 100%. For especially for the description in the file, let's see that from the client's point of view. Would they be understand what you are offering or how you are in 5 or 10 seconds? Because they might find you from their search for a freelance under some skill keywords. But of course, there will be so many other freelancers uh, that that is in the list, and they just click one or two, or I don't know, just scrolling over. How will you uh, catch their eye? So use keywords in your
title, profile title, headlines, and description. So you will be stand out in the search and client use search for freelancer. So in the description, make it to the point, but still do like make it complete enough to describe who you are and what your skill or your competence is. And then, of course, don't forget to upload your portfolio. That's at the lower side of the profile editor. And you can use your portfolio from SGBVA like I do. So that's why I said this webinar is not for non-SGBVA alumni, because you need to have your own PDF or Canva portfolio first before copying that to Upwork profile. Okay, now the keywords for your skills or maybe your tools is not like this because it's too general. Let's again see from the client's point of view. When he is searching for data entry, how many freelancer do you think will show up in the list? And again, with no ratings or no stars, at which page will you be appearing in that list? That is why do not use generic keywords. Instead, you may try to find your expertise and do something like this. So make it like more specific and more this more to describe our competence. So how many clients will be searching for email marketing instead of converting newsletter designer? I think most of them will be looking for something like converting newsletter than just a general email marketer. Okay, now this is my like a preview. I cannot capture the whole page. I think you can I will give you my Upwork link later, my Upwork profile link. But this is the review. So yeah, that's at the bottom of this. I list my skills, my tools, and so on. Okay. And this is the portfolio I mentioned before. This is also from the SGB portfolio, and then I copy it here. Okay. Oh, wait. I don't know why this is happening. Oh, I think that's on the time back. Okay, so maybe. Mhm. Yeah, okay. I will stop share first. I will fix this. Okay. Okay. Yeah. So while we're waiting, maybe we want to uh for Yeah. those of you who just joined this, we were talking about optimizations on the profile, like
and also the portfolio. But I think maybe in Upwork sometimes we can call it not portfolio but work sample or task sample maybe, yeah. So we can I think it's better to put the work sample or the task specifically on the Upwork, yeah. No, not all the portfolio or not all the like service catalog or something like that. I think that we also talk about that, yeah. And also we also talk about the keyword, yeah. But like the keyword that but said just now, like data entry or something like that, is something that's more common. So we should make a specific keyword skill on Yeah, what should yeah. we put on the Use Upwork. a specific So maybe keywords. for Uh, mhm, the more the more it show your competence, the mhm, better. mhm. Okay. For Uh, example, is that a virtual assistant or VA is it's not, I think it's not a skill, but it's just like job. What should we do to make it yes. more What specific? is Yeah. your yeah? So let's start again. Uh, Okay. What we okay. maybe yeah, maybe we should make a specific keyword, but we want to learn about this more. Yeah. Okay. Okay. We are here, I think. Yeah. Hmm. Yeah. Okay. Okay. So for now for the cover letter. Remember like chatting or like emailing application. Uh, our cover letter or our proposal in Upwork is going to show up there messaging in the Upwork messaging tools. So uh, they will only show like only 2 or 3 lines in the preview before they click it, and then they saw the whole proposal. So you need to be like catchy in that 1 or 2 lines to drive the client to click your proposal. So viewed is better than never viewed. And with a few status, you might get the chance to get the interview. Also, don't write a very long uh, what is in English bertele-tele. What is it in English, but teh. So write a short, direct, and full uh, cover letter and solve the client's problem that is in the job post in, let's say, like maybe paragraph 2 before you are saying about anything else. Offer the problem solving first. Also, if you can, add a question that can trigger the client to answer. And by answering your proposal, actually, you will get to the interview status, although it's not like a real interview. Also, don't forget to add invitation to chat or like further communication. Then don't forget to end with a thank you. Okay, this is the common mistakes. So please don't do this and keep it relevant and natural and helpful. This is a sample of a cover letter. This looks like a very short, but actually when you add like here your solution or your answer to what they are looking for, it could be adding some like a few more lines and then
what from what I said previously, add some questions, and then some more details a bit, but please don't get it too long. Anyone need to capture this? Okay. Okay. So I said my highest rate is like $40 an hour. Here um, like I spill you my cover letter. That is, I don't know. I think this is quite short. Okay. And in the left is the exact job post. So if you see in the bottom, actually, I don't meet the requirements as the client only wants someone from America, but I give my argument, and then yeah, somehow she accepted. Now the job hunting, use the search. You don't need to like follow the Upwork recommendation, but you can do your own search, use a specific keywords, and I usually use like what I can do or like the niche I like. Uh, I was once used like Japanese as a keyword, and yeah, there are some job that is having Japanese as a keyword. Now imagine how many competitors are there if there's a job that specifically need a Japanese uh, language uh, compared to maybe you input like virtual assistant, there are so many competitors, something like that. And then use the filter the job post, like remove the one that already has like 20 to 50 and 50 plus proposal, and take the least one, and then use the other filter, like uh, the rate, and then maybe the location of the client, and then like I think there's also something like how many hours per week you can do that filter. And then this is sometimes that the starter forget to do. Mhm. Don't aim for a high fee yet if you don't have a rating yet. Start small, but choose a fast work, something like uh, make me a logo uh, that should for today, or only have time for 2 days. I need a logo. I need somebody to get this fast. Something keywords like that is usually fast turnover job. Don't worry about the fee, like maybe $5 or $6 for one project. It's okay, but you need this fast job because uh, fast job and fixed price, not hourly, will get you the rating faster. So I myself, I didn't have my rating yet from that customer because until today I still for him. That is like almost 2 years. Will be 2 years in this June. So the contract is not ended, and therefore I still don't have any rating from him. So that's why I take other fast job and add my ratings. Okay, Okay. Okay. small is So, okay, but mm, yeah, okay. Like, I think this part.
because this is the important. Your sound is not very good. Oh, sorry. Okay. Is it good? Can you hear me? A bit A on bit off. on off. Oh, sorry. Okay. Is it clear now? Okay, yes, it's clear. Better. Okay. Yeah. Oh, I think I don't know, Mbak Kirana. I think because I use the AirPod, I think your voice in my part is well, it's running well, but maybe some other participant, I Okay. think not clear with the voice. I'm not sure if it is from your device or not. Maybe can you turn off your maybe your AirPod and use your um what is it? My computer. What you use? Yeah, your laptop or your computer has a Okay. other microphone or others. Okay, let's start. Okay. And also for this job hunt Uh, strategy, I'm not sure that maybe this is the most of our participant is from Indonesia, but you know that we want to appreciate and uh, yeah, appreciate to other participant from outside Indonesia. But mhm. I think for the job hunt strategy, Mbak Kirana, maybe can you please explain a little bit in Bahasa Indonesia? Okay. Maybe because I think this is the hot something the hot topic or important part from this. So we want to hear Okay. in Bahasa because Okay. especially we want to know your experience in the job hunt strategy. Maybe in Bahasa, it's okay. And if you guys from Okay. outside Indonesia, is the worry. Maybe you can hear after that from a job hunt strategy from Mbak Diana in English ya. Oke. Oke, mungkin kita bisa Wait. mulai dari awal dulu yang job hunt Yeah. strategy ini ya, yang I tadi mungkin kita reading pakai keyword the. ya. Sorry. Yeah, Oke. so it's about my earphone or it's about the language I'm using. Ya, The language, I ya think. itu. Kalau sekarang jelas nggak Mbak Diana Okay. ngobrolnya? Better ya. Jelas Oke. sih. Jelas ya. Sebenarnya di aku juga Nggak. nggak ada masalah sebenarnya. Oh, ini Oke. ada yang bilang Tapi it's sekarang about the beda. sound. The sound. Suaranya sekarang aman? Udah lebih better? Oh, Better. some Oh, says it's okay, some says not. Okay. oke. Okay. Aman ya, Let's switch to oke. bahasa Indonesia Oke, ya. kita pakai bahasa Indonesia Ya. yang untuk job hunt strategi aja ya. Job strategi aja. Tapi Oke. ini karena penting banget dan ini mungkin yang hot topiknya dan ini mungkin yang level advance-nya kita mungkin banyak juga yang belum tahu lah ya Mbak untuk yang job Oke. hunt strategi ini. Boleh Mbak, silakan. Oke, sebelumnya aku mau tahu ada udah pernah apply belum? Oke. Aku juga sering sih tapi nggak pernah pecah telur sih Mbak di Upwork. Nggak jodoh Nggak juga. salah, yang penting kayak udah tahu alurnya gitu loh. Ya, udah tahu alurnya lah ya. Karena Nah, ada beberapa yang belum. Ini kalau yang belum eh, mungkin agak kurang relate kali ya. hmm, Jadi mungkin yang memang belum nanti perlunya bisa yang udah coba-coba juga pernah. setelah ini gitu Iya. ya. Oh, Sambil rewatch lagi recording. Oke. oke. Oh, kayaknya sebetulnya cocoknya ini kali ya. Maksudnya buka buka langsung window-nya Outlook atau gitu. Tapi harusnya kalau Hmm. udah pernah nyoba beberapa kali apply, harusnya udah tahu ininya apa namanya how to-nya lah gitu ya. Jadi ini yang aku maksud di sini adalah pakai keyword. Search-nya itu pakai keyword kayak yang aku bilang tadi. Eh, Makin spesifik keywordnya, itu akan sedikit kompetitor kita. Jadi eh, si job post yang keluar itu proposalnya akan sedikit gitu loh. Gitu. Jadi yang tadi aku contohin itu apa namanya? Aku pernah nyoba search pakai keyword Javanese, bahasa Jawa.
Nah, itu clue jobnya, kalau nggak salah language atau translator or something like that. Oh, Japanese ya? Iya, dan Sundanese juga ada teh. Sundanese, oke. Nah, Bolehlah jadi aku. otomatis kan dengan keyword kayak gitu, itu kompetitor kita tuh makin dikit kan gitu loh. Hmm, Dibandingkan kalau kita misalnya masukin virtual assistant gitu loh. Kalau virtual assistant itu kan pasti sedunia ya gitu loh kompetisinya itu. kompetisinya gede Sementara banget kalau ya kalau pakai Javanese ya keyword udah itu. lawan kita, even even Teh Nurul aja bukan lawan kita kalau kita masukin Javanese ya enggak sih gitu loh. Ya bener. Iya Oke. gitu kan. Nah, jadi eh, ada yang nanya beli connect. Iya, memang sekarang emang jadinya harus beli connect ya kalau untuk ini. Kita lanjut dulu deh. Nanti itu masuk di pertanyaan aja ya. Tapi itu aku juga Terus masih pakai penasaran, Mbak. Keyword yang Javanese itu maksudnya apa yang ditulisin di bahasa Jawa misalnya Javanese atau aja, oh nggak ada Javanese. Javanese aja gitu. Jadi random aja gitu taruh Javanese atau apalah yang kita bisa gitu kayak misalnya yang suka pet gitu misalnya itu masukin aja pet sama misalnya kayak gitu atau cat something gitu siapa tahu ada yang ternyata ada kerjaan kayak misalnya jadi Hmm, CS-nya pet I gitu see. atau CS-nya pet Oh, shop misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi apa yang oke. kita suka, apa yang apa ya? Ya itulah Niche-nya yang gitu kita kan ya, mungkin iya, niche. tapi istilahnya kalau kalau aku pakai niche jadinya kayak terlalu luas dan orang tuh bingung gitu loh. Hmm, hmm, Jadi itu kan ya, pet itu kan nggak bukan bidang yang kayak gimana gitu kan. Jadi hmm, pokoknya any keyword yang kepikiran dan itu yang kamu hmm. suka gitu. Ya Nah, itu mungkin kayak dibuat anime, manga gitu kali ya. Spesifik boleh banget banget, kan ya. bisa banget. Siapa Gitu. tahu mungkin ada translator atau mungkin kalau yang untuk yang Mm-mm. desainer atau Sosmed, gambar juga mungkin desainer, bisa manga gitu ya. kan. Mm-mm. Ya. Atau kadang-kadang itu apa ya, waktu itu ya ada kok anime itu apa tapi bukan yang spesifik desainer. Eh, Kalau nggak salah kayak jadi ada Mhm. game yang kayak gitu anime gitu dan game ini mau dibahasa Indonesiain gitu loh. Jadi game yang bawahnya suka ada dialognya kecil-kecil tuh loh, teh. Hmm. Kebayang nggak? Oh, Apa sih oke. kalau nggak orang-orang Oh, istilahnya ya, ada RPG kayak atau ada apa dialog. ya? Ya, aku pernah lihat ya. Webcam Mm. ya? Ya, pokoknya kayak gitu deh. Nah, itu Oh. dulu aku pernah sempet nemu, oh ada ya ternyata ya kerjaan kayak gini gitu. Hmm. Iya, semacam subtitle, tapi bukan subtitle. Subtitle itu kan kayak Mbak si game-nya itu dalam bahasa Inggris, habis gitu eh, ada subtitle bahasa Indonesia. Nah, itu enggak. Jadi Mm-mm. memang bahasa-bahasa di game itu dialihkan ke bahasa Indonesia, memang untuk target market Indonesia gitu loh. Nah, Hmm, kayak gitu. oke. Even yang beberapa kali yang sering aku ketemu dan report, Hmm. aku report itu jobnya adalah translating buat game, tapi begitu aku lihat ternyata itu buat aplikasi Doodle. Buset. Itu Ada juga ditranslate. ya. Memang khusus mereka mencari orang Indonesia. Jadi target marketnya memang Waduh. orang Indonesia. Makanya aku Oke, report itu. janganlah ya kalau yang kayak gitu ya. Oke, Nah, oke, itu oke. dia gitu loh. Oke, Nah, ya. Aku gitu. paham untuk kayak ini ya. Oke, oke. Oke Wah, ya. keren banget. Lanjut ya. Nah, start small Hmm. but fast itu maksudku adalah nggak usah nyari project-project yang misalnya kalau fixed price itu $50, seratus Hmm. dolar. Itu saingannya bakalan pasti banyak. Gitu loh. Satu, saingannya pasti banyak. Dua, kompleksitasnya kemungkinan akan lumayan. Dalam arti ini akan men-trigger klien nggak puas kalau kita ada masalah, kalau kita nggak bisa deliver dengan bagus, dengan cepat. Jadi istilahnya itu mungkin sudah level expert lah ya, gitu loh. Sementara kita kan judulnya ini kan kita baru mulai, gitu loh. Jadi start small Merintis lah ya gitu aja, ya. Betul. iya jangan terlalu ini yang apa namanya hourly juga gitu, jangan langsung yang gede. Aku paham sih gitu Tania ngajarinnya kan 10 sampai 15 tapi di lapangan itu nggak segitu. Lebih nggak cuman karena kita baru start tapi karena dari negara lain kayak misalnya kayak dari Filipina, India
itu mereka berani start dari 3 sampai 4 dolar, dan itu emang beneran rusak pasaran sih gitu loh. Jadi ambil yang Hmm. tengah-tengah lah ya gitu. Mungkin kalau hourly ya mungkin 5, 6 mungkin masih oke. Kalau yang fixed price mungkin di bawah 10 dolar lah ya. 7 dolar buat bikin logo besok selesai misalnya kayak gitu. Nah, ambil yang kayak gitu-gitu. Yang cepet, eee, gampang istilahnya, duitnya sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tulis bagus, kita dapat, rating 5, yang kita cari ratingnya, bukan duitnya, gitu. Cari ratingnya dulu. Karena rating ini juga akan menentukan nanti pada saat kayak, yang kayak invitation itu juga, apa namanya, juga mereka juga nyarinya dari search di dashboard-nya klien kan, gitu loh. Nah, itu balik lagi yang tadi, kalau misalnya kita belum ada rating, otomatis yang keluar di atas itu kan mereka-mereka yang udah ratingnya 5, yang pengalamannya di Upwork udah panjang, yang, apa namanya, job-nya atau project-nya udah banyak. Sementara kita yang baru mulai, ya pasti di bawah gitu loh, nggak tahu di page berapa, gitu. Nah, dengan misalnya ada satu rating, 2 rating, itu kan otomatis bikin kita juga maju gitu loh di page itu, gitu kan, gitu. Nah, cuman avoid juga fee yang terlalu low, karena kadang-kadang fee yang terlalu low ini, eee, jadi istilahnya gini, klien yang cuman bisa bayar, sedikit, itu biasanya paling rewel, gitu. Jadi hindari juga yang itu, ambil yang standar reasonable lah. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita mau cari klien kan banyak yang, "Pokoknya aku mau, klien dari luar negeri, mau, full dolar." Nah, sementara yang mata uangnya dolar, itu bangunnya jam berapa, kita bangunnya jam berapa, gitu kan. Nah, itu juga mesti diperhatiin. Kalau kita apply, siang bolong, ya di sana tengah malam, gitu loh, gitu. Terus ini cek job stats, kayak yang biasanya, ya mungkin ada beberapa kali, mungkin udah ada yang, pernah, apa namanya, aku udah pernah ngobrolin soal, Upwork juga, webinar, mungkin ada yang pernah, juga dulu, eee, kayak number of proposals atau interviews, itu kalau udah terlalu banyak, mendingan nggak usah di-apply. Jadi kalau misalnya kayak 20 aja, 20 ke atas, ya Oh, istilahnya kita oke. sendiri kalau kita buka lowongan, Skip udah ada aja dua gitu ya. puluh proposal yang masuk, kita nomor Mhm. 21, apa ya masih kebaca gitu loh. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Oke. Kompetisi kan udah Gitu. terlalu Nah, gede ya kalau yang terlalu banyak interview misalnya di situnya udah 10 ke atas lah gitu. iya, eee, paling banyak mungkin 15 kali ya, di atas itu Mhm. kayaknya udah mendingan yang lain aja. Nah, terus Mhm. requirement ini tadi kayak yang tadi location, language, itu sama Upwork udah dicocokin sama start-nya kita gitu loh. Kayak tadi kan aku, yang Amerika itu udah ada kayak, pentungnya merah gitu, itu berarti kita, nggak masuk di requirement-nya si klien gitu. Tapi itu bukan harga mati juga, makanya kayak itu tadi, dia maunya Amerika tapi when we can give our reasoning, mungkin itu bisa diterima sama dia juga gitu loh. Jadi ada beberapa yang minta VA hanya mau dari Filipina sama India. Aku nggak tahu kenapa kenapa dia batasin gitu ya. Mungkin karena murah Mhm. atau mungkin juga karena mereka taunya VA ya dari situ. Mereka nggak tahu Mhm. bahwa di Indonesia juga banyak VA gitu loh. Mhm. Kayak gitu-gitu mungkin bisa karena, kalau kita mikirin dari soal jam kan nggak masuk juga ya, Filipina itu kan time Mhm. zone-nya hampir sama dengan kita gitu loh. Jadi Ya. harusnya bukan karena dia nyari yang satu time zone sama dia gitu. Eee Terus kadang skill level, batch itu juga masuk. Jadi untuk batch ini, selalu saranku adalah kalau belum punya rising talent batch, usahain, ke situ. Jadi, somehow kejar dulu rising talent batch itu, karena nanti, begitu dapat rising talent batch itu juga dapat 30 connect gratis. Jadi kayak bonus gitu. Jadi setiap kali naik batch itu, dapat 30 connect. Hmm. Terus Oke. kadang-kadang skill-nya kayak gitu, ada klien tertentu yang
dia open aja mau biasanya sih ditulis intermediate sih. Tapi ada juga yang spesifik mau yang expert gitu. Nah, kalau kira-kira kerjaannya itu kita paham, kita bisa ya nggak apa-apa sih gitu loh ngambil ke expert gitu. Cuman kalau agak ragu-ragu, mendingan intermediate atau starter aja. Aku lupa yang bawah tuh apa ya, beginner apa ya gitu. Terus, nah ini yang potensi scam tuh biasanya di sini nih. Paymentnya unverified. Walaupun bisa aja pada saat kita apply itu masih unverified begitu. Oke, semuanya begitu interview ternyata kliennya baik-baik aja. Terus kita mungkin ngomong pernah kejadian sih sama sama fellow Upworker. Terus diingetin kok paymentnya unverified gitu. Oh iya ternyata belum verified kartu kreditnya. Jadi sudah dalam kontrak begitu kontrak mulai itu udah langsung verified gitu. Jadi di belakang sana rupanya si klien juga beresin profilnya dia lah istilahnya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kliennya baru atau no history itu juga bisa scam tapi bisa juga enggak sih. Dalam arti ya sama kayak kita gitu loh. Kita with no history tapi kita enggak nipu juga kan gitu loh. Jadi bisa aja dia baru baru mau nyoba Upwork untuk nyari nyari freelancer itu juga bisa terjadi gitu. Minusnya adalah mungkin klien-klien kayak gini belum tahu alurnya Upwork. Misal dia bisa aja kecolongan waktu di chat atau di interview itu dia minta kita komunikasi di luar. Karena dia nggak tahu bahwa bahwa komunikasi di luar itu nggak boleh gitu kan. Terus minta kayak kontak personal kita. Nah itu bisa men-trigger dia itu di-ban, disuspend dari Upwork. Ini kejadian di aku sih gitu loh. Udah interview, Hmm. terus somehow eh, dari interview tulisan itu terus karena agak apa ya dia mau menjelaskan apa gitu. Jadi akhirnya dia buka Zoom. Nah dari Zoom itu terus kita ngobrol-ngobrol apalah terus nanya, oke selain ini aku yang nanya sebetulnya di tele ada chat nggak gitu, ada chat pakai chat chat apps nggak gitu. Dia bilang aku biasa di tele sih. Oh ya oke gitu. Terus balik ke messagingnya Upwork, terus dia itu nggak sengaja mention soal tele. Itu langsung di-ban loh dia. Dianya Jadi bukan bukan kita aku, ya, Mbak. dianya Oh, yang oke. di-ban. Hah? Gitu. Hmm, Jadi oke. sama-sama saling jaga aja gitu. Hmm, Terus oke. low hire rate. Low hire rate ini biasanya dalam persen bentuknya. Itu gambarannya kalau kalau misalnya 100% hire rate, itu berarti pada saat dia buka 2 atau 3 job post, itu semuanya dia hire. Jadi dari masing-masing job post itu dia pasti hire. Tapi kalau misalnya let's say 50% hire rate, berarti dari 4 lowongan yang dia buka, hanya 2 yang dia akhirnya hire. Gitu. Jadi makin gede angkanya, itu makin oke kliennya. Terus location, ini location eh, ada red flag juga. Biasanya sih teman-teman menghindari yang istilahnya PBSIN, yaitu Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Hmm, India, sama Nepal. Nah, ini hmm, yang oke. biasanya kayak tadi itu mereka rate-nya kecil, tapi rewelnya minta ampun dan kadang-kadang licik gitu Mbak jatuhnya. Jadi suka melebar job desk-nya. Melebar terus tapi kalau diingetin atau apa loh, tapi kan ini gini, tapi kan ini gitu. Nah, kayak gitu deh. Pokoknya intinya ribet gitu. Dan ini aku tulis combined with a certain service itu adalah jadi kalau ada klien yang kayak baru unverified payment apa segala macam, terus eh, service yang dicari itu translator. Terus apa lagi ya? VA itu juga termasuk. Terus apa lagi ya yang agak banyak itu. Nah, itu kayak keyword-keywords yang mereka sengaja gitu loh. Jadi sengaja ditarget untuk nipu orang gitu istilahnya. Gitu. Jadi
mungkin mereka juga ini ya, tahu keyword apa aja atau orang dengan skill apa aja banyak nyari kerja gitu. Atau yang gampang. Kayak misalnya translator itu kan ya udah sih nggak terlalu bisa pun bisa pakai Google Translate kan gitu. Kadang-kadang orang mikirnya kayak gitu. Oh, data entry. Data entry juga. Data entry yang kadang-kadang mereka tulis ini cuma copy paste kok gitu di job post-nya itu. Jadi yang benar-benar mancing orang banyak untuk daftar dan rate-nya biasanya gede. Nggak masuk akal. Gitu. Oke. Nah, ini di Upwork itu sekarang selain ada istilahnya kita ngelamar lowongan dari klien, itu bisa juga kayak Fiverr yang kita naruh project yang kita bisa. Jadi misalnya kalau aku nggak naruh sih, cuman contohnya kayak aku misalnya lumayan bisa web design, nah itu aku taruh as a project. Jadi nanti klien kalau yang nyari web design yang cepet-cepetan atau apa dan cocok sama rate yang kita taruh, mungkin kita akan dapat offer dari situ gitu. Terus live interview itu kadang-kadang bikin overthinking juga. Ada takut kalau di interview sama orang bahasa Inggris apa segala macam. Di Upwork itu jujur jarang interview yang pakai video. Jadi aku dari sekian kali apply yang sampai ke interview itu kayaknya cuman satu deh, satu atau dua itu yang masuk ke video interview. Yang satu malah yang ini orang Indonesia, jadi kenalan gitu loh. Kenalan orang Indonesia, dia kliennya ini nyari ini. Jadi aku interviewnya sama dia dalam bahasa Indonesia akhirnya. Kebanyakan cuman hanya dari chat. Sebagian besar hanya dari chat. Jadi cuma nanya, oke, gue udah baca inimu, apa namanya, proposal, terus beneran bisa ini. Terus mungkin nanya, kalau kalau ini bisa nggak? Kalau itu bisa nggak gitu yang relevan. Kalau bisa, oh oke, jadi kamu bisa mulai kapan? Gitu. Oh, besok juga bisa, misalnya kayak gitu ya. Ya udah kita mulai aja besok. Udah itu cuma di chat aja gitu. Jadi nggak usah overthinking sama live interview gitu. Nah, ini masuk ke sini ya. Jadi kadang-kadang bukan karena kita yang paling pinter, tapi lebih ke kita delivery bisa cepet enggak, sama trust, sama kita bisa gain trust dari si kliennya atau enggak. Gitu. Terus tips satu lagi, yang if you have some extra connects with one way nobody does itu adalah kira-kira gini. Pada saat proposalnya udah agak banyak, let's say 10, 15 gitu. Itu kan banyak yang nanggung ya. Jadi banyak banget enggak, sedikit banget juga enggak, dan kita masih potensi untuk kelewat gitu kan. Enggak kebaca. Nah itu boleh tuh taruh aja bid satu. Kalau belum ada yang ngebid ya. Kalau udah banyak yang ngebid dan udah bidnya kayak nggak masuk akal 20 konek, 30 konek, udah tinggal aja. Tapi kalau belum ada yang ngebid sama sekali, bid aja satu, terus supaya kita kelihatan aja di atas gitu. Masalah nanti yang lain datang ngebid dua, ngebid tiga, kita turun lagi nggak masalah. Yang penting udah pernah di atas. Hmm. Tapi Tapi bid itu nggak mempengaruhi Mbak. Apa maksudnya kalau bidnya gede, dia jadi opportunity-nya jadi makin gede gitu? Atau nggak sama sekali lah? bidnya gede, itu Hmm? opportunity untuk di atas itu gede. Rankingnya aja. Hmm, Hanya oke. untuk dilihat doang. Hanya chance untuk dilihat doang. Jadi belum tentu juga dia di hire, dalam arti dia kelihatan, mungkin akan diklik gitu ya. Kalau menarik, balik lagi ke menarik atau enggak. Kalau menarik dia mungkin akan diklik, tapi belum tentu Hmm, juga dia di oke. interview gitu. Banyak yang nanya bid ya. Oke, bid itu tuh kayak apa sih Mbak? Bid kalau di Upwork itu sebenarnya? Oke, jadi kalau kita masukin proposal, let's say misalnya 20 proposal masuk, itu akan masuk sesuai waktu. Sesuai waktu. Tapi Upwork ada fitur bid, kayak lelang. Jadi bid itu kan lelang ya. Kita bisa ngebid, kalau kita ngebid satu connect, kita taruh satu connect, ngelelang satu connect di situ, itu kita akan naik jadi ranking satu. Ini kalau belum belum pernah ada yang ngebid.
gitu. Jadi nanti gede-gedean bid, gede-gedean naruh connect di situ gitu. Itu nggak penting sama sekali. Maksudnya tidak menjamin apa-apa gitu loh. Balik lagi yang kayak Teh Nurul bilang tadi. Gitu. Makanya di sini aku bilang bid one when nobody does. Tapi yang aku pernah pengalaman juga, aku pernah kayak gini. Ternyata kalau kita ngebid, terus kita misalnya kita udah masukin proposal, habis gitu, kok ini ya ada yang kurang ya gitu. Aku tarik lagi, aku betulin. Jadi ini bukan edit ya. Kalau edit kan bisa dengan tetap di situ. Ada apa gitu loh yang kurang. Kayaknya aku mau masukin file lagi apa gimana gitu deh. Jadi aku tarik supaya aku bisa submit lagi. Ternyata kalau kita ngebit, itu nggak bisa disubmit lagi. Jadi udah bener-bener hilang chance-nya gitu loh. Sementara kalau misalnya kita nggak ngebit, itu kita tarik, itu bisa kita masukin lagi dengan konsekuensi rankingnya turun gitu aja. Tapi aplikasi tetap masuk. Kalau sudah pernah ngebit, itu kita narik nggak bisa masuk lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang ngebidnya gede tuh, dia tuh bisa mengalahkan orang yang submit duluan gitu ya, Mbak ya? Bisa, Kayak secara ranking ya. bisa. Karena Oke. itu akan menegasi urutan waktu kan, jadinya. Hmm, Gitu. oke. Jadi emang berarti Istilahnya, better, gimana? Gimana? Ya, boleh lanjut dulu. jadi misalnya urutan waktu A, B, C, D, E gitu ya. Nah, si F ini pengen di A posisinya. Nah, itu dia akan apa namanya? Ngebit. Jadi jatuhnya urutannya jadi F, terus A, B, C, D, E. Nanti kalau misalnya B ngebuka di bawah F atau di atas F, itu jadinya B, F, A, A, C, D, E, ya kayak gitu deh. Jadi urutannya kayak gitu. Gitu. Oke ya, aman ya. Kalau dua ngebit. Maksudnya dua kali ngebit apa ini pertanyaan? Bentar. Oke, lanjut dulu. Report suspect scams. Jadi kalau misalnya yang udah sering lihat scams, itu kan biasanya apal ya. Ah, ini pasti scam nih. Ini bau-baunya scam nih, gitu kan. Nah, itu bantu report. Bantu report ke Upwork supaya Upwork tahu dan job post itu di-cancel. Dengan begitu, kita udah bantu orang yang nggak sengaja atau sengaja apply tapi nggak tahu bahwa itu scam, connect-nya nanti dibalikin kalau jobnya ditutup sama Upwork. Jadi lakukan kebaikan lah dulu walaupun kita sendiri belum dapat gitu loh. Aku dulu sempat kayak gitu beberapa kali karena judulnya masih nganggur kan. Jadi sambil scroll cari kerjaan, oh ini scam nih, report, ada scam report gitu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sekarang atau nanti? Em, Boleh Ini kita udah lanjut wrap. dulu aja ya. Sekitar 10 menit lagi kita lanjut materi dulu. Nanti setelah itu kita langsung Ini semuanya tanya kayaknya habis jawab ini ya. udah selesai sih. Oh, udah selesai ya? Oh, oke, oke. Kalau Kayaknya gitu tinggal nanti dua kita. lagi. Oh, oke, dua lagi. Lanjut dulu aja, Mbak. Lanjut dulu. Nanti kita abis itu ke pertanyaan ya. Oke. Oke, jadi ini udah wrap up-nya ya. Kalau untuk bisa sukses di Upwork itu nggak segampang itu. Jadi biasanya jangan gampang nyerah juga kayak di depan tadi aku bilang energi mesti gede, jangan gampang baper, jangan gampang pundung istilahnya dan Hmm. selalu mereview kalau misalnya kita kirim application, oh ini nggak dilihat. Besok kita Hmm. kirim dirubah apanya, kirim lagi. Nanti suatu ketika pasti kok dilihat ya apa nih yang benar nih Hmm. supaya kita bisa pakai yang itu terus diputar lagi gitu. Itu pasti akan Ya. berjalan kok. Hmm. Oh, Mbak Kirana, boleh nggak? Tadi kan kita sempat ada nggak clear di awal-awal tuh yang pas bagian cover letter. Nah, mungkin boleh di apa ya di recap lagi mungkin yang bagian cover letter Oke. Bentar, kita back dulu berarti. ya bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya. Bentar, mulai mana tadi sini ya? Oke, cover letter. Nah, Ini ini kali cover ya. letter ya. Hmm. Sama yang Oke, sampelnya juga mungkin ya. ya yang di belakang tadi kayaknya ya. Jadi yang kayak tadi aku bilang, proposal itu masuknya di klien itu lewat messaging. Proposal kayak apa?
Proposal sama cover letter tuh sama, intinya surat lamaran. Nah, proposal itu masuknya nanti di klien itu di messaging yang di-upload itu. Nah, di samping kiri itu kan ada tuh kayak di WhatsApp, kayak di Gmail itu kan ada yang preview kecil-kecil gitu. Nah, itu nanti bentuknya kayak begitu. Jadi, itulah yang menentukan eh, kamu menarik, gimana caranya kamu menarik supaya dia ngeklik intinya. Nah, terus apa namanya? Dari situ itu yang menentukan lah gitu ya. Terus begitu masuk ke surat lamarannya juga jangan panjang-panjang. Nah, ini kadang-kadang jebakan kalau misalnya pakai AI ya, pakai ChatGPT itu jatuhnya suka panjang kan dia, panjang dan bahasanya tuh bener-bener kelihatan deh, kelihatan AI banget. Jadi itu kadang-kadang terus langsung kayak dipinggirin aja gitu sama sama klien karena ya bayangin aja kalau misalnya semua atau let's say berapa orang pakai ChatGPT itu pasti akan seragam gitu loh ininya apa namanya cover letternya gitu. Makanya nggak usah panjang-panjang, tapi ya udah kayak kita ngejawab chat aja gitu loh. Misalnya bayangin aja ada klien itu punya masalah kayak gini, kamu jawabnya itu kayak ngechat. Pak, ini kayaknya saya bisa kerjain nih. Ini tuh tinggal diginiin aja Pak, gitu misalnya. Jadi tulis tuh ininya di situ solusimu apa. Hmm. Terus kalau misalnya ada concern yang lain bisa juga ditulis di situ. Nah, Hmm. terus have a relevant question. Ini question itu kadang-kadang bisa mancing dia untuk jawab gitu. Jadi sebetulnya mungkin niat menginterview, tapi karena pertanyaannya itu dia refleks untuk ngejawab gitu. Kadang-kadang kalau aku tuh misalnya kayak tentang web gitu ya, bla bla bla. Oh iya saya bisa nih bikinin gini gini gini. Terus nanya, eh Bapak WordPress-nya pakai builder apa nih? Elementor? Oh apa gitu misalnya. Atau misalnya, oh oke ini landing page-nya Bapak biasanya pakai apa nih? Wix atau misalnya kayak gitu. Nah itu kan kadang-kadang bikin orang kayak langsung jawab gitu loh, refleks kalau kalau dia lagi nggak mindful langsung dia jawab. Nah, itu bikin kita masuk ke status interview jadinya. Walaupun mungkin dia nggak dengan sengaja mau menginterview kita gitu. Terus feel a bit of your competence ini misalnya, eh, oke Pak, jadi itu sebenarnya tinggal gini aja gitu. Yang Bapak mau itu udah oke sih gitu. Tapi akan lebih oke lagi kalau misalnya ini begini gitu. Dari situ itu akan kelihatan bahwa kamu tahu gitu lah apa yang kamu omongin sama apa yang jadi problem dia itu kamu paham gitu. Terus jangan lupa kayak invitation to chat, let's connect atau let's have a chat atau let's discuss this further atau something like that. Terus jangan lupa juga thank you. Karena kadang-kadang suka lupa nih tulisan thank you ini gitu loh. Sincerely atau regards atau best itu ya it's okay. Tapi kalau kita thank you kadang-kadang itu bisa bikin a difference gitu loh. Gitu. Contohnya ini ya. Ini bisa. Oh, oh. Ini gambarannya tadi. Hmm. Ya. Overthinking tone or grammar ini juga nggak perlu karena gimana-gimana ada Hmm. Grammarly ya. Hmm. Tone juga nggak terlalu ini karena mereka biasanya luka kayak to the point aja. Nggak Hmm. usah yang muter-muter, basa-basi apa segala macam, malah nanti nggak dibaca karena Hmm. males gitu, kepanjangan. Nggak usah kayak I hope your email finding well kayak gitu kan suka ada tuh di Iya, awal-awal itu kan nggak biasanya perlu, ya. nggak perlu Nggak perlu banget ya gitu. awal-awal kayak gitu. Oke. Heeh. Coba kita lihat ini. Nah ini mungkin ini ya yang tadi yang masuk Nah, simpel ini itu jadi contohnya. langsung. Hmm, Oke. gitu. Hmm, Kurang lebihnya oke kayak ini gitu. kurang lebih kayak gini teman-teman mungkin bisa kita pakai. Jadi kayak oh ya ngelihat dari post atau mungkin butuhnya ini kayak gitu bisa Iya. di bisa lebih relevan lebih to the point. Kayaknya mereka lebih suka yang to the point gitu ya Mbak ya. Kita bisa apa Iya, kayak karena gitu. cepet ini kan, maksudnya Hmm, cepet nyampe gitu loh ke point of hmm, view-nya kan. Oh, oke, hmm. dia bisa atau enggak, terus dia orangnya kayak gimana. Jadi kelihatan ininya gitu loh. Ini juga yang suka dipakai sama Mbak Diana kayak gini lah ya untuk apa ya nge-propose ke klien atau ngedeketin klien di Upwork gitu ya proposalnya. Kirana maksudnya. Iya Mbak gitu Mbak Kirana.
Ya, Ya, aku tadi ya ya begitu. kurang lebih kayak gini sih. Aku Hmm. biasanya langsung to the point kalau belakangan ini. Hmm. Jadi Oh, oke. kadang-kadang kalau emang perlu kenalan, itu aku taruh di bawah. Heeh. Oke, oke. Dan biasanya juga mereka juga mungkin bisa ngeliat dari profil kita sendiri kali ya, kalau emang mau tahu Bisa, lebih jauh bisa. kayak kita gitu Makanya kan. Hmm. profil itu mungkin nggak terlalu penting yang aku bilang kemarin. Profil itu nggak Hmm. apa ya, nggak terlalu urgent untuk dioptimize yang gimana gitu ya. Walaupun tetap harus lengkap gitu loh. Karena kelengkapan dari profil itu juga bisa men-trigger Rising Talent Badge yang dapat 30 connect tadi itu. Dan ya untuk ini tadi, jadi kalau misalnya klien, oh kok kayaknya ini, coba aku lihat profilnya gitu lah. At least udah rapi gitu loh. Walaupun tidak misalnya kalau buat kayak di offer atau di ini kayak gitu itu mungkin akan lebih rapi lagi ya harusnya ya gitu. Nah ini contoh yang Hmm. aku pakai. Ini aku nggak Hmm. ada namanya karena memang nggak ada namanya di itu Ya, eh, di upload di biasanya story-nya. nggak kelihatan ya. Heeh, benar. Kalau ada boleh ditulis, nggak ada juga nggak usah nggak apa-apa sih. Hmm. Nah ini yang di kiri ini aku attach juga lowongan aslinya supaya dapat gambaran, oh kayak gini, itu dijawabnya kayak gini gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya aku cuman sampai satu paragraf ini doang. Jadi harusnya aku cuman pakai paragraf satu sama paragraf 3. Tapi aku tambahin paragraf 2 itu cuman karena ini yang ada di bawah preferred qualification-nya Amerika ini yang aku nggak masuk. Ya. Makanya aku Oh, reasoning oke. kan. Gitu. Aku Mm-mm. reasoning aku memang nggak di sana. Tapi kalau kamu perlu kita ada waktu di jam sekian-sekian lah kayak gitu deh. Nah, somehow dia accept gitu loh. Dia oke dengan ada beberapa jam apa istilahnya ya? Apa irisan jam itu ya gitu. Oke. Wow. Udah Oke, sih. sip. Kayaknya udah ya. Tadi ini udah daging banget sih menurut aku karena ini kayaknya jadi job common sense kita semua ya. Aku juga dulu tuh kayak nggak bener. Tadi aku nggak asik ya kayaknya cover letterku tuh di upload tuh kayak I hope this email finds you well. Apaan coba? Kayak gitu. Nggak penting banget ya sebenarnya kan. Tapi sering banget kita kayak gitu ya template-nya Iya, awalnya. jadi Karena kita mungkin mungkin masih mm, terkotak antara apa namanya cover letter atau surat lamaran yang kayak Indonesia banget gitu iya, kan. benar. Orang Sunda bisa lah apa-apa teh harus punten dulu gitu ya. Kalau di Ya, sana mah, aduh, nah gimana itu ya? Maaf, atuh udah di sini sementara mah yang di sana terlalu banyak maunya ngomong sama cepet. ormas, jadi kayak gitu kali ya. Iya, Oke, bener-bener. oke. Ini udah, Sip. ini mah Oke. cuman kata mutiara Kemarin aja ya. Kata Mutiara sip banget. Oke, nah Thank you banget ini Mbak Dena bis, udah se apa jadi ya yang udah. merasa Mm, tadi katanya ada yang tercerahkan apa segala macam, silakan langsung dikirim proposalnya. Nanti cerita sama aku ya ya. kalau dapat jobnya. Oh, oke, sip-sip. Oh, Jadi boleh sharing-sharing dan Mbak apa Mbak Kirana juga suka ada di alumni Hype Networking Space teman-teman ya. Nanti teman-teman yang belum gabung di alumni Hype Telegram Group nanti bisa oh ya, join linknya karena kita sering sering banget ngobrol di situ ya Mbak. Masalah iya, Upwork juga yang lainnya LinkedIn iya, atau mungkin bisa nanya juga teman-teman di situ. kalau ada ternyata aduh ada potensi scam nih, kita bisa nanya-nanya dulu ke teman-teman alumni ini scam atau enggak nih. Jadi biar kita terhindarkan ya dari yang scammer karena emang banyak banget scammer di Upwork juga. Iya, Jadi terus dan hati-hati dan ya. sebetulnya Mm-mm. scammer itu kadang-kadang gini, banyak orang yang kayak jangan 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 apply di Upwork karena banyak Hmm, scammer gitu. Kalau menurut aku hmm, di semua platform itu pasti akan ada scammer. Why? betul Karena betul. istilahnya gini, kalau gue scammer, kalau saya scammer, saya Hmm, pasti akan lihat orang cari kerjaan yang banyak di mana nih, maka saya akan ke situ hmm, gitu loh. betul. Kan logiknya scammer pasti kayak gitu loh. Jadi Hmm, tidak akan ada platform yang bebas scammer karena scammer pun mencari di hmm, mana yang rame gitu loh. hmm, Gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja untuk lihat hmm, eh, apa namanya, cirinya scammer itu kayak. Ini kayaknya banyak hmm. yang nanyain pembayaran Teh Nurul. Oke. Mungkin boleh kita jawabin itu ya tentang payment method. Oh, oh. Hmm, Yang ini mau juga ada sih. ditanyain pembayaran apa nih? Gitu.
gitu. Beli Hmm. Connect kah? Atau membership Hmm. ini sama? Atau pembayaran, oh oke, beli Connect. Untuk beli Hmm. Connect, nah ini ada lagi yang tanya pembayaran klien ke kita. Kalau pembayaran klien ke kita itu nggak usah dipikirin karena itu udah di-handle sama Upwork, makanya Upwork memotong 10% dari fee gitu. Jadi apa namanya? Dari kontrak kita nggak usah bikin, urusan pembayaran juga kita nggak perlu pusing, itu udah dari dia semua. Cuman paling ada beberapa waktu kayak begitu kerjaan selesai itu Hmm. ada waktu untuk kayak review gitu loh. Jadi review ini kayaknya dari sisi klien ada keberatan nggak kita masukin ini gitu. Nah baru setelah itu payment bisa keluar gitu. Nah kadang-kadang Hmm. kita tuh kan mikirnya kan, gue Hmm. kerjaan udah selesai kok duitnya nggak turun-turun, nah kayak gitu. Hmm. Itu memang ada pending review. Hmm. Biasanya Terus untuk untuk payment itu gimana tuh Mbak dari Upwork ke kita, kita sediain bank Indonesia aja, bank yang ada di Indonesia gitu provide ini atau untuk kita harus withdraw ya. punya ya Jadi untuk gini, withdraw. payment itu akan masuk ke kayak semacam saldo di Upwork kan. Hmm. Nah dari saldo di Upwork itu kita nanti bisa withdraw. Kalau aku paling gampang pakai BCA. Kursnya mungkin nggak terlalu bagus, tapi kata teman-teman masih lebih jelek Mandiri. Jadi it's Hmm. okay pakai BCA aja dulu daripada ribet. Ya. Kalau apa namanya, kalau mau ngulik lagi, mau kurs Hmm. yang lebih tinggi lah, apalah kayak gitu-gitu, nanti ada lagi itu nanti aja gitu. Hmm. Oke. Jadi pakai BCA bisa. Oke. Kalau untuk eh, kalau untuk beli Connect itu biasanya teman-teman rekrutnya Jenius atau Hmm. any bank digital deh. Itu akan lebih Hmm. gampang. Karena biasanya belinya tuh harus pakai Visa sama Mastercard ya ininya kan, PayPal. PayPal Nah, juga. kadang-kadang Hmm. PayPal Betul. juga dan PayPal tuh kadang-kadang orang juga bingung kan makainya gitu. Hmm. Oke. Oke, sip. Oke, Jadi kita lanjut ke kebanyakan pakai pertanyaan. Genius atau mungkin ada yang bisa pakai Blue atau pakai Dulu ya. Jago. Itu biasanya bisa. Jadi apapun yang bisa kayak list kartu kredit itu bisa dipakai buat beli gitu. Hmm. Oke. Aku kurang tahu kalau Oke. pakai wallet kayak Dana segala macam. Kalau kalau itu bisa dipakai untuk beli eh, tanpa lewat kayak misalnya Google. Kan biasanya kadang-kadang Hmm. kalau pembayaran buat aplikasi itu kan lewat Hmm. Google Google Play Play Store gitu ya. 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 Nah, itu nggak bisa. Masukkan Oke. 16 digit nomor kartu. Kayaknya iya, jujur tidak pernah sampai Hmm. beli Connect. Hmm. Jadi Ya. aku dulu itu eh, aku register pada saat masih ada free 40 Connect. Nah, Hmm. itu seperti biasa habis gitu ya, karena kita Hmm. lamar-lamar tanpa taktik. Nah, somehow setelah itu, mungkin karena aktif juga di Upwork, terus kalau profilku komplit, apa segala macam, itu aku dapat Rising Talent Page. Nah, disitulah aku dapat 30 connect. Di 30 connect inilah aku dapat si klien itu. Nah, setelah Hmm. aku ada pemasukan dari Upwork, baru aku Hmm. sisain tuh dari saldo buat membership waktu itu. Hmm. Tapi belakangan aku stop karena begitu ada klien, terutama klien ongoing, itu kan kita nggak sempat lagi ya ngelamar-lamar apa segala Hmm. macam gitu. Jadi koneknya numpuk gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi aku Jadi udah cukup lah ya. Mm-mm. Oke, nah Mbak uh, Kirana kita ada pertanyaan lagi nih. Eh, ini terkait sama profile Upwork itu kan katanya portofolionya itu cuma ada satu page only ya. Sementara portofolio yang kita bikin selama course kan bisa ada beberapa halaman gitu terkait ada beberapa yang di tas bawah gitu ya. tadi. Mm. Sebentar. Itu bisa dipecah-pecah nggak sih satu page atau per page aja atau per tas aja untuk portofolionya? Ini kan ini yang aku tampil ini kan satu-satu. Oh, oke. Ini satu-satu ini. Oh, jadi berarti kita pecah gitu ya, per tas gitu, Iya, Mbak? justru Oh, satu. Iya, mm. Jadi gitu. bagusnya tuh emang jangan Jadi benar-benar satu-satu. jangan Oh. gado-gado Jadi gitu even ya kalau portofolionya. iya, jadi even kalau misalnya SMM pun mungkin bisa dipecah juga sama-sama mungkin Hmm. untuk Instagram, sama-sama untuk carousel, tapi yang ini untuk let's say coach misalnya atau spiritual coach ya. Sementara yang ini untuk niche yang lain misalnya gitu, company atau
let's say bukan atau dokter lah, let's say. Nah, itu bisa dipisah gitu loh. Sama-sama SMM nih, gitu. Bisa jadi beberapa portofolio gitu. Oh, Q&A-nya Oke. tuh sebelah mana ya, Teh? Q&A ada yang ada tulisan ada apa box yang tanda tanya gitu loh Mbak. Nanti tapi aku coba pilihin ya karena kita Oh, oke. lumayan banyak banget. Lumayan banyak banget. Oh, Jadi oh. kita mungkin yang yang Aku mirip-mirip pertanyaannya bacanya kita dari chat satuin gitu ya. aja sih. Oh, oh, oke. Kita coba ada pertanyaan yang cukup mewakili lah ya. Aku coba pilihkan karena beberapa ada yang cukup sama pertanyaannya. Mungkin Oke. terkait sama filtering Mbak saat job searching itu Mm-mm. bagusnya kita filteringnya seperti apa ya Mbak? Di Upwork kan ada pas kita tulisin keyword tuh ada untuk ngefilter job juga ya di situ. Oh, itu bebas sih. Hmm. Yang pasti kalau yang biasanya Hmm. aku pakai ya itu jumlah Hmm. proposal yang masuk. Itu aku pilih yang Hmm. sedikit. Jadi Hmm. otomatis yang banyak-banyak udah nggak keluar gitu loh di dashboardnya kita. Terus sama rate. Rate-nya biasanya aku patok. Aku nggak mau kalau di bawah ini gitu. Itu kan kita bisa Hmm. set juga. Kalau Wah. untuk hourly minimal segini deh, masukin aja angkanya. Kalau Hmm. untuk apa namanya project Hmm. atau fixed price itu eh, minimal segini gitu. Itu aja sih. Itu Hmm. tinggal dipilih-pilih aja sih. Cuman kadang-kadang orang nggak tahu aja bahwa bisa difilter gitu loh. Hmm. Oke, Sama jadi yang aku suka hmm. eh, warning buat Hmm. teman-teman yang ininya dari Upwork, istilahnya main Upwork. Hmm. Kalau untuk fixed price, jangan lupa escrow fund harus sudah terisi. Biasanya untuk milestone satu, apalagi kalau dipecah Hmm. milestone ya, biasanya Hmm. milestone satu karena itu udah kayak relate sama si kontrak, itu udah terisi pasti. Nah, Hmm. milestone 2 dan berikutnya, itu suka kayaknya lupa. Jadi pastikan itu udah terisi. Si klien bisa lupa atau bisa dia dengan sengaja tidak ngisi. Syukur-syukur si freelancernya ini lupa juga. Terus udah submit kerjaan, itu kita bisa nggak dibayar. Hmm. Karena dia istilahnya dia belum naruh deposit gitu loh. Hmm. Jadi escrow fund ini penting Oke. kalau buat yang kerjaannya fixed price. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya terkait sama tips untuk data entry nih, Mbak. Karena memang data entry itu paling banyak juga di Upwork gitu ya. Tapi potensi skemnya besar cuma untuk bisa ada juga kan memang yang cukup legit gitu ya di data entry. Nah, itu supaya kita bisa tembus gitu ya, atau bisa dapat project di data entry itu kita tuh bagusnya harus harus ngapain sih, Mbak, yang harus kita Jujur li, aku tulis tidak gitu pernah proposal. menyarankan cari kerjaan data entry. Why? Karena Oke. itu basic. Dalam arti, Hmm. kalau kita ngelamar jadi VA, nggak akan ditanya, kamu bisa data entry nggak? Karena itu mandatory. Hmm. Jadi Oke. dianggap bahwa lu berprofesi sebagai VA itu berarti pasti lo sudah bisa data entry. Dan lo Hmm. paham how Gmail works, misalnya. Itu sebetulnya mandatory. Gitu. Jadi aku nggak Hmm. terlalu menyarankan, mendingan balik ke yang tadi, cari bidang apa yang lu suka, sama Hmm. lihat balik lagi ke pengalaman lu selama ini, apa yang bisa eh, kamu kerjakan lebih bagus dari orang lain kerjakan. Hmm. Gitu. Oke. Kadang-kadang orang suka ngerasa dia pintar sesuatu, tapi ngerasa ah biasa aja. Nah Hmm. itu yang jadi masalah sebenarnya. Hmm. Karena pada waktu benar-benar dipraktekin nih, dibedain gitu ya, si A dengan si B. Hmm. Yang tadinya si A ini ngerasa ah aku ini cuman misalnya gini doang kok gitu. Hmm. Begitu dibandingin sama si B, si gini doang ini tadi dia ngerjainnya cepet gitu loh, cepet dan Hmm. lebih lebih akurat daripada si yang satunya gitu. Karena emang Hmm. pengalamannya si yang ahli ini tadi lebih panjang. Nah di situ kan nggak bohong skill gitu loh. Nah Hmm. kayak gitu-gitu itu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin, nah ini juga pertanyaan menarik nih, ya, karena aku juga pernah ya. Ini kalau misalnya kita di ghosting nih Mbak di Upwork, kita follow up lagi nggak sih Mbak? Atau berapa lama nih harus kita follow up lagi? Atau memang dia udah nggak hire lagi gitu ya, udah ada kandidat yang kandidat lain Oh, yang kepilih gitu. jujur nih aku tidak pernah follow up. Jadi Hmm. tagline-nya adalah apply dan lupakan.
gitu. Walaupun kadang-kadang aku Oke. cek sih udah ada yang di hire belum sih gitu. Apalagi kalau udah ada yang di hire Hmm. ya sudah gitu loh, lupakan aja gitu. Tapi untuk follow up yang Hmm. benar-benar gimana kemarin aku nggak pernah. Oke. Oke. Nah, terus Jadi terkait mendingan sama ya itu tadi yang balik yang tadi di depan hmm. energinya perlu diinikan supaya tidak baperan. Karena itu akan Oh. berguna pada saat sudah benar-benar dapat klien. Nah, itu kadang-kadang juga Hmm. baper juga tuh. Kliennya nggak segera review lah, Hmm. tahu-tahu apalah. Misalnya SMM udah desain sesuai apa namanya, Brief sesuai gitu ya. order, sesuai Hmm. ininya dia. Ternyata begitu tayang bukan desain kita yang dipakai atau desain kita masih diutak-atik lagi. Padahal ini udah nggak usah baper, yang penting dibayar, udah selesai. Hmm. Ya. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi emang bener-bener jangan baper banget ya untuk di Upwork gitu ya. Iya, Oke. pokoknya balik aja urusannya ini urusan duit. Jadi ya udah selama Hmm. kita dibayar santai aja. Hmm. Gitu. Kecuali kalau misalnya Oke. sesuatu hal bikin kita ternyata tidak dibayar lah, kayaknya rewel, istilah kayak ngadi-ngadi supaya Hmm. bayaran kita di refund atau dia nggak usah bayar sejumlah itu atau apalah kayak gitu-gitu. Nah itu bolehlah kita ini gitu. Tapi kalau urusan bayaran lancar nggak usah dipikirin yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, terkait sama profil itu kan memang bagusnya yang 100% ya. Kalau misalnya profil itu kita harus harus submit video introduction kita juga nggak Mbak? Itu nggak masuk 100%. Tanpa itu pun kita udah Hmm. 100%. Oke. Tanpa video juga Tapi aman kalau gitu ya. ada itu akan lebih bagus karena mungkin bisa nambah apa namanya, nambah trust ya. Tapi Hmm. nambah satu, nambah trust, dua, itu mungkin bisa jadi indikator buat si klien ini, oh dia ternyata bahasa Inggrisnya oke. Dalam arti cukuplah buat kita bisa komunikasi dengan lancar gitu. Cuman Hmm. ya itu lagi balik lagi itu nggak masuk yang 100% sih. Hmm. Gitu. Oke, nah ini juga pertanyaan yang menurut aku menarik nih Mbak. Ini berarti ada teman kita yang juga udah pernah dapat kerjaan di Upwork nih Mbak. Karena dia dapat job successful-nya baru 50%. Ternyata ada kliennya yang kasih ratingnya jelek nih Mbak. Itu gimana caranya bisa kita naikin lagi rate Cari kita gitu klien Mbak. lagi, minta Hmm. rating 100. Dah, itu aja. Terus bagus lagi Karena gitu ya. rating Hmm. itu, rating jelek itu bisa dihapus sebetulnya, tapi hanya di Oh, top rated plus. oh, Hanya top oh udah rated top plus rate yang itu baru bisa. bisa ya dihapus. Enggak, Oh, top oke. rated plus. Oh, Kalau plus top ada rated plusnya. doang kayak aku belum bisa. Oh, bisa bisa. Oke. Iya, top rated Oke, plus itu yang ada udah kesenjangan sosial sepuluh gitu ya. ribu. Iya, ada kastanya. Oke. Gitu. Hmm. Oke. Nah, terus ini juga yang menarik sih. Banyak juga kan kerjaan di Upwork itu yang hourly dan Iya, aku juga belum pernah sih sebenarnya. Apakah ada layar yang untuk ngerekam gitu, Mbak? Kalau misalnya kita kerja ada hourly itu, ada tracker oh, dari Upwork. oh ada tracker. Itu memang kita harus Oh, full ngerjain 1 jam itu kerjaannya dia gitu ya? oh. Tracker itu akan men-screenshot 10 menitan. Hmm. Jadi pada saat kita kerja ya udah itu dinyalain berapa lama kita kerja ya ya pokoknya itu nyala aja gitu nanti di shot sendiri gitu. Emang nggak bisa disambi Hmm. jadinya kalau disambi akan kelihatan layar yang lain gitu loh. Hmm. Gitu. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya mungkin, nah ini banyak banget pertanyaan tentang seorang VA pemula nih Mbak, yang memang baru banget lulus mungkin dan belum ada klien sebelumnya, jadi memang baru baru Oke. baru awal banget gitu ya, baru baik banget. Di mana kita belum ada apa ya, belum ada klien sebelumnya. Gimana caranya kita bisa bisa pecah telur lah ya gitu di Upwork. Kalau misalnya apakah kita harus nunjukin work sample kita di portofolio kayak gini atau kita cari yang tadi ya kerjaan yang kecil-kecilan dulu sampai intinya pecah telur dulu lah. Gimana nih menurut Mbak Kirana? Iya, aku rekomen pecah telur dulu sih. Dan Hmm. pengalaman ataupun nggak pengalaman itu nggak akan kelihatan juga di Upwork sebenarnya. Hmm. Oke. Karena aku pun kan kalau mungkin tadi ingat di depan aku 19 tahun career gap jadi otomatis aku nggak punya pengalaman kerja. Hmm. Tapi ada beberapa pengalaman yang eh, istilahnya aku bisa karena pernah ngerjain sesuatu walaupun itu tidak berbayar. Hmm. Nah, itu bisa dimasukin gitu. Jadi Hmm. even sekarang aku masuk WordPress
itu juga hanya karena dulu sekitar let's say mungkin 15-an ya, 15 tahun yang lalu. Itu pernah diajak Hmm. teman-teman ke blog pakai WordPress. Udah gitu doang. Hmm. Jadi seenggaknya aku tahu lah WordPress itu apa, udah gitu aja. Habis Hmm. itu belajar lagi. VA adalah never ending learning. Hmm. Jadi aku waktu pertama kali dapat kerjaan ini juga eh, yang ditanya adalah kamu bisa beresin WordPress nggak? Aku bilang bisa aja. Hmm. Gitu. Habis itu 5 hari aku kayaknya tidur cuma 2 sampai 3 jam karena nyari Hmm. gimana caranya itu beres Hmm. gitu. Ya. Jadi memang akan kayak Oke. gitu sih. Oke. Oke. Jadi Makanya memang aku untuk yang rekomen, makanya hmm. aku rekomen tadi balik lagi ke pengalamanmu apa, yang udah pernah kamu kerjain apa gitu. Seenggak-enggaknya udah tahu alurnya gitu. Hmm. Oke. Dan Jadi jangan terpaku sama apa istilahnya ya, eh, yang di iniin misalnya kayak harus VA itu lead gen lah, VA itu SMM lah. Nggak usah terpaku sama itu gitu loh. Kalau memang pengalaman atau nggak terlalu suka sama bidang itu gitu. Karena basically VA itu kan virtual assistant. Jadi apapun yang sifatnya assisting dan bisa dikerjain rep ya sudah. hmm. Gitu. Oke. Jadi mulai dari kecil dulu berarti emang harus pecah telur dulu sampai kita benar-benar punya review bagus Ya, gitu ya, Mbak. bikin Jadi, istilahnya bikin rating dulu, rating hmm. bintangnya itu kan. Hmm. Bikin Jadi rating lama-lama dulu. lama-lama mungkin bisa naikin ini kali ya, Mbak. Rate. Bisa, tapi kebetulan aku dulu itu Hmm. apply yang klien yang sekarang itu belum ada yang pakai eh, rate apa sih yang sekarang itu. Jadi dalam sekian rate kamu akan increase rate dalam sekian waktu sekian persen itu dulu Hmm. ada gitu. Jadi Hmm. eh, mau nggak mau mesti manual, mesti minta gitu. Cuman ini aja aku juga belum belum minta juga sih. Yang tahun Hmm. kemarin sih udah dia naikin sendiri karena dari rate awal aku ternyata kan aku agak ada teknisnya. Nah, itu dia udah Hmm. naikin sendiri. Cuman dari situ ke sini itu belum naik lagi. Aku juga belum Hmm. belum apa ya, belum menata kata-kata untuk minta gitu loh. Jadi aku biarin aja Hmm. dulu. Malah aku lebih banyak apply-apply lagi yang lain ya terus ya itu malah dapat yang $40 sejam ya lumayan. Wow, lumayan banget itu sih. Keren-keren, oke. Nah, terus Mbak Kira tadi kan aku juga sempat lihat pas waktu kita coba apply gitu ya, terus kita ngirim kayak proposal gitu. Tadi kan ada cover letter ya. Terus itu kan ada Ya. bagian attachment yang harus kita attach gitu ya. Itu Oh iya, eh di bawah hmm, ya itu kita harus itu attach apa nih yang harus kita attach di situ? itu aku biasanya masukin portofolio aja sih. Hmm, portofolionya mungkin Oh, cuma oh. bagian tas yang diminta aja ya. Atau Enggak, kita aku pakai portofolio semua. cenderung ini apa namanya general. Hampir semua Oh, oke. aku masukin gitu. Hmm, Bentar, oke. mana tadi ya? Nah, ini yang di bawah ini kan? Nih. Hmm. Iya, itu portofolio itu. Oh, justru pas waktu kita propose dan ada attachment baru kita kasih yang portofolio kita yang general ya, yang service Iya, kita gitu. heeh. Jadi nanti Oke. masukin portofolio yang general, tapi nanti di bagian highlight itu masukin juga Hmm. portofolio yang disetting dari profile tadi. Nah, itu baru yang relevan aja diambil. Hmm. Karena kan kalau nggak salah cuman bisa masukin 4 highlight ya, Hmm. Oke. gitu. Oh, oke. Wow, ini insightful banget. Em, se- Terus kita coba lagi. Ada cek pertanyaan lain. Em, nah, ini terkait sama deposit fee di escrow account nih, Mbak. Aku baru tahu juga nih Heeh. escrow account di Upwork itu sebenarnya apa dan pertanyaannya sih kalau di sini tuh saat kita deal dengan klien, klien itu kan sudah harus melakukan deposit fee di escrow account ya, yang hanya bisa Escrow kita tarik, account. Heeh. ya itu cara kerjanya mungkin ya, seperti apa terkait Jadi sama itu escrow account. escrow fund itu hanya perlu kalau bukan hourly, jadi fixed price. Hmm, Fixed price hmm, itu let's say misalnya yang gampang $100 misalnya ya, kerjaan $100, I don't know apalah itu. Nah, kalau misalnya itu langsung kan di waktu kita ngelamar fixed price itu kan kita bisa mau determine
atau di situ istilahnya milestone, atau mau langsung proyeknya utuh gitu kan. Kalau utuh itu kan berarti ya udah kamu akan submit the final work, nanti kalau udah kamu akan dibayar $100. Atau kalau misalnya mau dipecah 50% dulu, berarti kamu akan dibayar separohnya, terus habis gitu nanti di waktu yang berikutnya biasanya ada waktunya juga berapa lama nih gitu, seminggu kah atau 2 minggu kah gitu. Jadi di waktu yang berikutnya itu separohnya lagi. Nah, biasanya untuk milestone atau termin yang pertama itu udah langsung dari by system gitu loh. Jadi si klien ini udah langsung masukin yang $50 itu tadi kalau contohnya itu. $50 udah ditaruh di escrow fund, kita bisa mulai, kita bisa submit, no problem. Tapi biasanya begitu mulai di termin yang kedua, kliennya lupa, belum 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 masukin deposit lagi. Nah, itu kita mesti teliti gitu. Karena itu tadi kalau misalnya di escrow fund tuh nggak ada duitnya, terus kita keburu submit kerjaan dan itu diterima sama klien, kliennya bisa end contract dan itu selesai kita nggak dibayar gitu loh. Sementara di sisi lain kalau misalnya ada escrow fund, udah diisi, tapi kliennya nggak review-review nih, gitu submit juga, kliennya nggak review-review, itu otomatis dalam waktu 14 hari duit itu akan turun sendiri. Tidak perlu menunggu istilahnya diklik sama kliennya untuk kirim duit itu ke kita gitu loh. Gitu. Kurang lebihnya gitu. Oke, itu ya. Oh, ini benar-benar insightful juga. Aku baru baru tahu sebenarnya ada yang seperti ini. Ternyata emang udah Ya, sangat-sangat fixed price advance sama banget ya. hourly agak beda. Mm-mm. Iya. Oke. Tapi kalau untuk pemula gitu, Mbak, em, mungkin tadi ya kalau yang hourly mungkin kita coba cari yang em, tas kecil-kecil dulu. Tapi kalau yang Iya, fixed usahakan price, usahakan yang hmm, pendek lah waktunya gitu. hmm, Jadi hourly nggak apa-apa, tapi kayak cuman seminggu misalnya gitu. hmm, Supaya kita bisa cari kerjaan yang lain yang rate-nya lebih tinggi. Atau ya nggak oke. apa-apa, jalanin aja itu misalnya sebulan gitu. Habis gitu minta, oh saya eh, resign ya. Nah misalnya kayak gitu, itu juga bisa sih. Oke. Asal ya itu kerjaannya udah di deliver dengan benar ya. Jangan Hmm, jangan ninggalin kerjaan lah istilahnya. Kalau mesti masih ada beberapa kerjaan tapi kabur misalnya kayak gitu. Nah itu nanti kan akan pengaruh ke rating, ke JSS kayak hmm, gitu. hmm. Oke. Oke, nah terus mungkin terkait sama yang hourly tadi, katanya ya, kerjaannya itu berarti untuk si klien memantau kerjaan kita tuh jadi dari aplikasi tracker yang dari Upwork ya Mbak. Iya, Cuma itu aja berarti ya mereka pantau. kalori iya, Hmm. Kalau yang fixed price itu ada semacam tracker gitu nggak Mbak? nggak ada. Kalau fixed Hmm. price nggak ada, tapi kan nanti dia lebih ke yaitu di apa namanya di project itu kamu masukinnya akan bisa deliver kerjaannya tuh kapan Hmm. gitu. Misalnya seminggu ya Hmm. seminggu nanti oh tuh remindernya gitu. Hmm. Jadi Oke. sebelum itu kita mesti submit. Gitu. Hmm. Oke. Em, nah, ini terkait dengan badge yang ada di Upwork ya, Mbak. Ada yang disebut sama rising talent gitu ya, Mbak. Nah, itu Iya. supaya bisa dapat rising talent itu kayak gimana tuh, Mbak? Ada satu page di help-nya Upwork itu tentang Mhm, badge itu ada. Cuman mhm, jujurly persisnya gimana itu aku juga nggak tahu gitu loh. Dalam arti mhm, apa yang waktu itu aku lakukan untuk men-trigger itu aku nggak. mhm, Tapi di listnya Upwork itu ya cuman itu kok mhm, profilnya komplit aktif di mhm, Upwork dalam arti mhm, aktif ngelamar walaupun belum dapat mhm, klien, it's okay gitu loh. mhm, Terus ya cuman itu sih untuk yang rising talent itu. mhm, Jadi semua kelengkapan tuh dilengkapi gitu sama aktif mhm. ngelamar gitu. Jadi Oh, makanya jadi bisa mungkin napasnya agak panjang di awal itu. mhm, Jangan ngelamar di yang koneknya gede-gede gitu loh. mhm. Pasti lebih cepat habis kan gitu. Oh, oke.
Ini berpengaruh nggak Mbak kalau kita punya badge ini untuk dapetin klien tuh bisa jadi lebih mudah gitu? Pengaruh karena itu masuk di Hmm. filter. Klien bisa minta, Oh, saya cuma mau yang batch-nya udah rising. Itu ada. I see. Tapi Oke. kebanyakan sih enggak. Kebanyakan Hmm. klien nggak mengaktifkan itu. Hmm. Gitu. Oke. Wow, wow, Jadi wow. Ini mungkin membedakan benar-benar newbie sama nggak newbie gitu kali ya. benar-benar gitu ya. Sama mungkin kalau rising talent, walaupun belum dapat klien, tapi karena dia mungkin lebih ke apa ya, lebih proaktif gitu ya untuk bisa Ya, ngejar gitu kayaknya ya. gitu. Hmm. Kayaknya gitu. Oke. Ya, jadi buat teman-teman mungkin bisa coba step dulu untuk yang paling ringan dulu deh gitu. Kalau misalnya susah pecah telur, kita Oh, coba dulu checklist dulu apa rising talent dari Upwork gitu ya, buat kita pemula nih, biar setidaknya kita ada satu step yang bisa kita kejar dulu lah gitu di Upwork itu gitu. iya, Mungkin siapa tahu dari rising talent baru kita bisa dapat klien lagi gitu setelah itu gitu ya. iya. Dan Oke. kalau aku lihat beberapa waktu yang lalu, jadi kan si Upwork ini dia benar-benar berbayar itu sejak sekitar pertengahan tahun 2024 kalau nggak salah. Hmm. Nah, Oke. setelah itu sempat dia begitu register, kita harus pilih bayar antara $15 connect Hmm. aja atau $20 membership. Tapi Hmm. belakangan kayaknya itu udah berubah lagi. Jadi itu waktu itu begitu Oh. dan apa registrasi ini nggak bisa lanjut kalau nggak plus satu gitu loh. Hmm. Tapi kayaknya sekarang tetap bisa lanjut, cuma nanti pada saat apply tetap harus beli connect jadinya gitu loh. Tapi kan paling nggak udah Hmm. masuk dulu nih gitu, udah masuk, Hmm. udah lihat lowongan gitu kan, nggak berhenti di register. Nah terus Hmm. eh, begitu kita beli nih nanti, ya Hmm. ini aku yang nggak tahu karena ini kan untuk yang baru ya akun-akun baru Hmm. itu entah udah beli connect yang $15 atau akhirnya ambil membership, nanti yang 40 connect gratis yang dulu kita dapat sebelum sekarang berbayar itu juga akan dapat. Hmm. Hmm. Oke. Jadi Oke, lumayan gitu sih. kali ya lumayan ya. Oke, siap. Oh, Oke, thank you Mbak Kirana. I think kita ya. udah mulai end of sessions dan thank you banget teman-teman yang hampir 300 orang lebih dan mungkin beberapa ada yang udah keluar. Thank you banget untuk waktunya. Mhm. Um, dan banyak banget insightful hal yang banyak bisa kita Ya, gali dari sini ya Mbak Kirana dan apa namanya? Mbak Kita boleh ke slide terakhir dulu. Aku ada sedikit penjelasan buat teman-teman sebelum kita tutup sesi kita boleh malam ini. sebentar ya. Jadi apa namanya? Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan di sesi kita tadi, kita masih ada recording Ya, dan bisa diakses di Alumni Hub Telegram Group. Eh, Sama PPT-nya juga Mbak Kirana bisa di kita share ya ke teman-teman. boleh. Oke, boleh. Dan teman-teman aku juga ingetin kalau kita ada SDBV Course Mini Lessons. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba upgrade skill di bidang bookkeeping, email automation, copywriting, SMM, AI Basic sama AI Intermediate. Nah, AI Intermediate ini minggu depan kita akan ada live sessionnya sama Mbak Silvi. Jadi kalau yang mau ikutan AI Intermediate, kita bisa ikutan karena ada 4 recording lesson sama satu live session sama Mbak Silvi. Jadi kita lebih ke nge-thrive skill untuk video editing, video dan image editing, tapi dengan bantuan Kling AI. Dan ini seru banget sih sebenarnya buat SMM. Jadi kita akan belajar bareng di AI Intermediate ini. Dan untuk pendaftarannya nanti bisa cek di Alumni Hub Telegram Group ataupun juga di post yang udah pernah aku share di grup Telegram dan grup regional ya di sini kalau teman-teman mau ikut. Dan juga kita ada satu lagi, Mbak Kirana boleh digeser lagi slide-nya ke selanjutnya. Oke. Ada yang terakhir, ini buat teman-teman yang mau akses recording yang udah kelewat, tapi mau sama update skill yang baru juga, kita udah ada juga nih, harganya 150 Singapura dolar. Jadi teman-teman bisa dapat akses 6 bulan materi yang terbaru dari SDBVS semua tentang VA, mungkin batch-batch yang udah lalu gitu ya, batch-batch yang udah lalu nih, yang udah kelewat, udah lebih dari 6 bulan dan pengen pengen refresh lagi, boleh banget untuk bisa akses materi recordingnya. Ini nggak ada penugasan dan memang nggak ada sertifikat ya, cuma akses materi aja. Dan kalau teman-teman yang mau ikut untuk batch lama terutama, yang mau ikut program rejoin, ini untuk batch 26, berarti nanti sekitar bulan Juni ya, ini juga bisa banget kita ada program 50% off
diskon 50% buat teman-teman alumni yang nanti pengen ikut rejoin di batch 26 gitu. Dan itu ada sertifikatnya, jadi benar-benar kayak mulai lagi course biasa, ada SE-nya juga di situ gitu ya. Oke, kayak gitu sih ya teman-teman, dan ini jangan khawatir, nanti materinya kita akan share, dan Aku makasih banget ingin Mbak nanya Kirana. juga teh. Boleh, boleh. Jadi ini yang rejoin ini kalau misalnya dulu ngambilnya yang BMS, sekarang dapatnya segini juga, dapat pro gitu. Atau Eh, gimana? ya betul. Jadi kita cuma ada yang diskon 50% itu berarti 185 SGD ya gitu kurang lebih Mm-mm. untuk yang rejoin. Nah, itu memang untuk yang khusus yang pro aja sebenarnya. Jadi untuk yang BMS Oh, oke. sebenarnya itu harganya masih sama gitu. Jadi kalau bisa ya memang ambil yang pro aja gitu ya, yang memang diskon 150 yang diskon Oh, oke. 50% SGD gitu. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman boleh banget yang memang mau refresh materi dan yang mau dapetin lagi sertifikat lagi yang baru gitu. Boleh banget ikut program ini gitu ya. Oke. Oke, dan buat teman-teman tadi yang nanyain dapat recordingnya di mana dan akses materinya di mana, itu nanti ada di alumni Telegram Group, di chatroom alumni webinar recording ya. Jadi nanti kita akan Di share tele dan ya? di tele, betul di tele. Dan kita juga akan ketemu ya Mbak Kirana, kita selalu aktif di tele, Mbak Kirana juga aktif banget Iya, di iya. tele alumni hub. Jadi buat teman-teman juga Yang bisa tadi belum bisa kejawab mungkin bisa juga hmm, tanya di tele hmm, kali ya. betul, bisa coba tag Mbak Diana juga karena Mbak Diana selalu selalu punya selalu ada bersama kita. Thank you banget Mbak, Baik. Mbak Kirana ya. Mbak Kirana udah sering banget ngebantu kita juga di sana. Jadi teman-teman bisa banget tanya Mbak Kirana di Kayak kayak Telegram nggak ada ya. kerjaan gitu Gitu. aku ya. Enggak dong, tapi pasti udah tahu kita bakal Mbak Kirana sibuk, tapi kita, masih sempat-sempat banget untuk ngejawab pertanyaan kita semua Ya, gitu ya. Jadi diusahakan. teman-teman, thank you banget, dan kita sangat appreciate juga ya teman-teman kalau misalnya teman-teman Mbak Kirana boleh di-share nggak IG-nya Mbak Kirana atau mungkin LinkedIn. Jadi teman-teman nanti bisa connect Boleh. juga sama Mbak Kirana di IG ataupun di LinkedIn ya. Karena kita appreciate banget nih Mbak Oh, Kirana udah ngeluangin waktunya dan aku ilmunya kayaknya juga nggak ke save kita deh. secara gratis malam ini dan di apa namanya di weekend juga. Makanya kita appreciate banget. Terima kasih banyak Mbak Kirana, dan juga terima kasih Makasih. banyak teman-teman yang udah nonton sampai malam ini. Pokoknya sehat-sehat untuk semuanya dan happy weekend juga. Selamat beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga. Makasih juga Mbak Kirana ya. Tapi Iya, Mbak Kirana bentar sama-sama. mau share dulu ya. Share dulu Bentar, aku apa nggak namanya? dapet linknya. Aku off Ya, boleh chat aja mungkin Mbak dulu. Kirana di Cek. apa namanya di chat room, di komen, sorry. Eh, aku Mhm. komen apa namanya? Ininya adanya di HP itu aku punya auto text-nya. Kalau di sini kayaknya nggak punya. Oh, oke. Jadi Atau langsung mungkin ituin nanti aja ya. boleh, boleh, boleh. Atau nanti mungkin juga Mbak Kirana bisa share ini ya. Bisa share link IG-nya dan link ini di Telegram juga. Jadi biar kita juga bisa Ini connect gitu IG. sama aku juga kan. Bentar. Ini IG. Terus in-nya cari nama aja kali ya. Hmm. Eh, Nah, oke ini ya, Kirana 2121 VA. Ini untuk IG ya, untuk IG. Jadi ya, teman-teman nanti bisa bisa connect sama Mbak Kirana juga di IG. Kita sama-sama saling connect. Dan kita nah, juga sangat senang banget. Nanti teman-teman banyak juga kok yang nanya seputar Upwork ya di Networking Space. Nanti teman-teman juga bisa tanya di situ soal soal Upwork atau mungkin ada potensi scam atau apa gitu. Jadi kita bisa ya, terus boleh. belajar sama-sama ya. Ya, Oke, thank you semuanya teman-teman, dan ya. waktu kita udah habis banget. Makasih Terima ya. kasih semuanya. Udah Makasih banyak banyak Mbak Kirana, makasih juga untuk ikutin. waktunya. Ya, Sehat-sehat makasih semuanya Teh untuk teman-teman Nurul. ya. Oke, Oke, juga sampai buat ketemu SGD. See sampai ketemu nanti you. di kesempatan selanjutnya ya untuk alumni webinar Yap. sesi selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.